120 kapal perang. Itulah jumlah kapal Iran yang telah dihancurkan atau dilumpuhkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sejak 28 Februari. 2 kelompok serang kapal induk, 8 kapal perusak Aegis, kekuatan Angkatan Laut senilai $40 miliar yang dikerahkan di 2 samudra. Dan hasilnya, Selat Hormuz masih tertutup. 95% pengiriman komersial telah lenyap. 3.200 kapal, termasuk 250 kapal tanker minyak, berlabuh di Teluk, tidak kemana-mana. Tidak kehilangan satupun kapal. Tidak kalah dalam satupun pertempuran, telah melenyapkan seluruh armada kapal selam Iran, setiap korvet kelas Soleimani, setiap kapal induk drone, setiap kapal tempur permukaan utama yang pernah dibangun Tehran. Namun, jalur pelayaran tetap tertutup. Minyak tetap terperangkap. Ekonomi dunia merugi $40 miliar per minggu. Mengapa? Karena Angkatan Laut terkuat dalam sejarah manusia harus mengangkat telepon dan menghubungi Angkatan Udara. Secara khusus, mereka membutuhkan pesawat yang telah diminta Angkatan Udara kepada Kongres untuk diizinkan dipensiunkan. Sebuah pesawat berusia 50 tahun yang dirancang pada tahun 1970-an untuk menghancurkan tank-tank Soviet di dataran Eropa. Sebuah pesawat yang oleh para pejabat tinggi Pentagon disebut usang, berlebihan, dan tidak layak untuk peperangan modern, hingga saat mereka membutuhkannya lebih dari apapun yang ada dalam inventaris. Berlangganan jejak media, kami tidak merayakan senjata. Kami menghitung apakah senjata itu berfungsi, dan persamaan ini adalah salah satu yang paling tidak intuitif yang pernah kami jalankan. Ketik dengan bangga jika Warthog pantas mendapatkannya. Untuk memahami mengapa sayap udara kapal induk tidak dapat menyelesaikan masalah yang diselesaikan oleh peninggalan Perang Dingin dalam serangan pertamanya, kita perlu memahami masalahnya terlebih dahulu. Selat Hormuz memiliki lebar 21 mil laut pada titik tersempitnya, tetapi angka itu menyesatkan. Jalur pelayaran sebenarnya, koridor tempat kapal tanker harus lewat, adalah 6 mil laut, 2 mil masuk, 2 mil keluar, dan penyangga 2 mil di antaranya. Itulah seluruh ruang yang dapat dimainkan. Semua yang lain adalah perairan teritorial Iran. Sekarang, pertimbangkan musuh di dalam ruang itu. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam mengoperasikan lebih dari 1.500 kapal serang cepat. Bukan kapal perang, melainkan perahu cepat, lambung fiberglass dan komposit, sebagian besar berbobot kurang dari 15 ton. Yang paling lambat berkecepatan 50 knot, yang tercepat melebihi 70 knot, dan Iran mengklaim beberapa desain terbarunya dapat menembus kecepatan 100 knot. Ini bukanlah target yang dirancang untuk dilacak oleh radar. Kapal-kapal ini kecil, rendah di permukaan air, dan bergerak lebih cepat daripada kebanyakan perahu pesiar di Miami. Masing-masing berharga antara $50.000 hingga $500.000, dan masing-masing membawa rudal anti kapal Nazir 1 dengan jangkauan 35 km dan kecepatan terminal Mach 0,9. Itu cukup untuk menghancurkan misi kapal frigat. Doktrin mereka sederhana, mengerahkan 30 hingga 50 kapal untuk menyerang secara bersamaan dari setiap arah, membanjiri sensor, menjenuhkan pertahanan, memaksa kapal perusak untuk memilih kapal mana yang akan ditembak, dengan mengetahui bahwa setiap rudal yang ditembakkan harganya lebih mahal daripada setiap kapal yang dituju. Dan itulah masalah sebenarnya. Mari kita lihat perhitungannya. Sebuah rudal pencegat SM-6 harganya $4 juta hingga $8 juta, sekitar $60 miliar hingga $120 miliar lebih. Menembakkannya pada perahu cepat seharga $50.000, sekitar 840 jutaan, menciptakan rasio biaya 100:1 yang menguntungkan Iran. Sebuah harpun berharga $1,5 juta atau $25 miliar dan dirancang untuk melacak target kapal penjelajah, bukan perahu kecil komposit yang melaju 130 km per jam di antara kapal kontainer. Meriam Mark 45 kaliber 5 inci
menembakkan 16 hingga 20 peluru per menit. Cukup baik terhadap satu target, tetapi tidak berguna terhadap 50 target. Sistem Siwas Phalanx mengosongkan magazinnya dalam 20 detik dan membutuhkan waktu 4 menit untuk mengisi ulang. Dan F-18E Super Hornet, pesawat serang utama kapal induk, berharga $30.000 per jam terbang. Terbang terlalu cepat untuk membedakan secara visual perahu IRGC dari kapal nelayan di antara 3.200 kapal sipil. Dan waktu siaganya pada saat pemuatan tempur hanya sebagian kecil dari yang dibutuhkan misi ini. Angkatan Laut memang memiliki satu alat yang dirancang untuk jenis pertempuran ini, helikopter MH-60R Seahawk. Helikopter ini membawa rudal Hellfire dan senapan mesin yang terpasang di kabin. Helikopter ini dapat berpatroli, mengidentifikasi, dan menyerang target permukaan kecil. Namun, Seahawk dibangun terutama untuk peperangan anti kapal selam, bukan untuk memburu 50 kapal cepat sekaligus. Pesawat ini membawa 4 hingga 8 rudal Hellfire per sorti, tergantung konfigurasinya, memiliki waktu terbang terbatas dibandingkan dengan pesawat sayap tetap dan rentan terhadap tembakan meriam 12,7 mm dan 14,5 mm yang sama yang membanjiri Selat Hormuz, tanpa selubung titanium seberat 12.200 pon yang menjaga pilot A-10 tetap hidup. Seahawk adalah pisau bedah. Masalah kawanan kapal selam membutuhkan gergaji mesin. Jadi rudalnya terlalu mahal, senjatanya terlalu lambat, jetnya terlalu cepat, dan helikopternya terlalu kecil. Itu bukan daftar senjata yang buruk, itu adalah sebuah pola. Dan pola tersebut menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Setiap senjata dalam persenjataan kelompok serang kapal induk dirancang untuk perairan biru, lautan terbuka, target bernilai tinggi, jarak jauh, amunisi mahal yang sesuai dengan ancaman yang mahal. Selat Hormuz adalah perairan coklat, koridor sepanjang 6 mil yang dipenuhi target murah, cepat, dan banyak yang bersembunyi di antara ribuan kapal sipil. Angkatan Laut membawa laser bedah ke pertarungan pisau, dan pertarungan pisau itu membutuhkan senapan. Ironisnya, senapan itu sudah ada, Pentagon hanya ingin membuangnya. A-10 Thunderbolt II Warthog dibangun di sekitar senjata secara harfiah. The GAU-8A Avenger dirancang terlebih dahulu, pesawat itu dirancang di sekitarnya. Meriam Gatling 7 laras itu menembakkan peluru uranium terdeplesi 30 mm dengan kecepatan 3.900 peluru per menit, 65 peluru per detik. Pesawat itu membawa 1.150 peluru dalam drum seukuran Volkswagen Beetle. Pada tembakan beruntun 2 detik pertempuran standar, pilot menembakkan sekitar 130 peluru ke sasaran. Biaya per peluru sekitar $137 untuk varian DU penembus Arlas Baja. Mari kita hitung, itu mengubah segalanya. 70 peluru ke perahu cepat fiberglass sama dengan kurang dari $10.000. Pembunuhan yang sama dengan SM-6 membutuhkan biaya $5,3 juta. Itu adalah keunggulan biaya 500:1, bukan sekedar peningkatan kecil, melainkan perubahan mendasar dalam ekonomi keterlibatan. Namun senjata hanyalah sebagian dari persamaan. A-10 membawa 16.000 pon amunisi di 11 titik pemasangan. Untuk target jarak menengah, batas jangkauannya adalah 12 mil laut. Pilot menembakkan AGM-65 Maverick, rudal berpanduan inframerah yang harganya antara $150.000 hingga $170.000, masih 30 kali lebih murah daripada SM-6. Untuk kapal cepat yang bercampur dengan drone, A-10 membawa APKWS, kit pemandu laser yang dipasang pada roket Hydra 70 standar. Biaya pertembakan sekitar $35.000, pemanduan presisi dengan harga sedan kelas menengah. Sekarang pertimbangkan fisika yang memungkinkan senjata-senjata itu di Hormuz. Kecepatan maksimum A-10 adalah Mach 0,75, kira-kira 420 mil per jam. Namun, ketika turun ke ketinggian rendah dan mulai melakukan patroli, ia terbang sekitar 300 knot. Dan ini adalah keuntungan, bukan batasan. Ketika F-A-18E melintasi jalur pelayaran dengan kecepatan lebih dari 500 knot, setiap target di permukaan tetap berada dalam bidang pandang pilot selama kurang dari 2 detik.
Pada kecepatan itu, membedakan kapal IRGC dari kapal penangkap ikan Kuwait di antara 3.200 kapal sipil pada dasarnya tidak mungkin. Pesawat A-10 dengan kecepatan 300 knot, 1.150 peluru meriam, 6 rudal Maverick, dan tangki bahan bakar eksternal tidak dapat digantikan oleh Seahawk. Pesawat ini beroperasi dalam kategori yang tidak pernah dirancang untuk dimasuki Seahawk. Itulah arti loiter dalam istilah teknik. Pesawat A-10 dapat bertahan di posisinya selama kurang lebih 1 jam 50 menit dengan bahan bakar internal dan tangki eksternal 600 galon yang dapat diperpanjang hingga 2,5 jam di jalur lurus, terbang mengikuti pola lintasan balap, memindai, menunggu, dan memilih target. Pesawat ini tidak menghabiskan bahan bakarnya secara berlebihan, berpacu menuju dan dari kapal induk yang berjarak 200 mil. Pesawat ini tetap berada di zona tembak secara terus-menerus, dan bentuk sayapnya menjelaskan mengapa pesawat ini melakukannya dengan sangat efisien. A-10 menggunakan sayap lurus, bukan sayap sapu seperti F-A-18 atau F-35. Sayap sapu mengurangi hambatan pada kecepatan tinggi, tetapi meningkatkannya pada kecepatan rendah. A-10 tidak pernah membutuhkan kecepatan tinggi. Pada kecepatan 300 knot, sayap lurus menghasilkan daya angkat lebih efisien, membakar lebih sedikit bahan bakar, dan memberikan radius putar yang lebih kecil. Poin terakhir ini sangat penting. Dengan jalur pelayaran hanya selebar 6 mil laut, A-10 dapat berbelok, berbalik, dan kembali memasuki jalur patrolinya tanpa pernah meninggalkan koridor pertempuran. Sayap lurus juga menciptakan platform senjata yang lebih stabil. Osilasi yang lebih rendah pada kecepatan rendah berarti GAU-8 menembakkan peluru tepat ke sasaran yang dituju pilot selama serangan tembakan beruntun. Satu hal lagi tentang senjata itu. Gaya recoil GAU-8 pada kecepatan penuh kira-kira 45 kN atau 10.000 pound gaya. Masing-masing dari dua mesin TF-34A-10 menghasilkan daya dorong sekitar 40 kN. Dalam semburan 2 detik, senjata tersebut menghasilkan daya dorong ke belakang hampir sama besar dengan daya dorong ke depan yang dihasilkan oleh satu mesin. Pesawat secara fisik melambat selama penembakan. Itu bukan cacat desain, itu adalah ukuran seberapa besar energi kinetik yang dihasilkan senjata tersebut. Setiap peluru penembus DU 30 mm meninggalkan laras dengan kecepatan lebih dari 1000 meter per detik, membawa energi sekitar 267 kJ, cukup untuk menembus lapisan baja homogen setebal 69 mm. Perahu cepat fiberglass tidak memiliki lapisan baja sama sekali. Ini bukan pertarungan yang adil, memang tidak dirancang untuk itu. Dan A-10 akan menerima balasan. Pilot duduk di dalam kokpit titanium seberat 12.200 pound, satu-satunya pesawat dalam inventaris Amerika yang melapisi kokpitnya dengan lapisan baja yang dirancang untuk menahan peluru penembus lapis baja 23 mm dan peluru fragmentasi 57 mm. Dalam operasi Badai Gurun, Kolonel Bobby Everson membawa pulang sebuah A-10 dengan 378 lubang di badan pesawat. Di Irak pada tahun 2003, Kapten Kim Campbell dari Skuadron Tempur Ekspedisi ke-75 kehilangan kendali hidrolik sepenuhnya di atas Baghdad. Baik jalur utama maupun cadangan terputus, dan menerbangkan pesawat A-10-nya pulang menggunakan sistem pengalihan manual, sebuah sistem engkol dan kabel yang melewati setiap permukaan kendali elektronik dan hidrolik. Ia mendarat dengan selamat. Penghargaan Distinguished Flying Cross pun diraihnya. Kemampuan bertahan hidup itu bukanlah hal yang sepele di Hormuz. Posisi pertahanan pantai IRGC menembakkan senapan mesin 12,7 mm dan 14,5 mm. Sebuah FA-18 menghindari ancaman itu dengan terbang tinggi dan kehilangan identifikasi target. A-10 terbang rendah, menyerap tembakan, dan terus menembak, karena memang itulah tujuan pembuatannya. Tetapi satu pesawat, sekuat apapun, tidak dapat mempertahankan koridor sepanjang 6 mil sendirian. Namun, A-10 tidak beroperasi sendirian. Apa yang terjadi di atas Selat Hormuz saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan militer Amerika sebelumnya dalam pertempuran. 3 cabang angkatan bersenjata beroperasi secara bersamaan di atas satu koridor laut sepanjang 6 mil, masing-masing menutupi celah yang tidak dapat diisi oleh yang lain. Lapisan pertama adalah pesawat tempur A-10 Angkatan Udara.
Pesawat ini terbang mengikuti pola lintasan balap pada ketinggian 3.000 kaki, memburu kapal cepat dan posisi rudal di pesisir. GAU-8 dan APKWS menangani ancaman jarak dekat. Maverick menangani target pada jarak 12 mil laut. Biaya A-10 adalah $19.000 per jam terbang. Lapisan kedua adalah helikopter serang AH-64 Apache Angkatan Darat yang beroperasi dari Pangkalan Laut Ekspedisi Terapung untuk penerbangan Angkatan Darat. Ini adalah konsep yang pertama kali diuji operasional pada tahun 2020 di atas USS Louis B. Puller dan sekarang dikerahkan dalam skala besar. Helikopter serang Angkatan Darat lepas landas dari platform Angkatan Laut untuk bertempur dalam pertempuran laut. Setiap Apache membawa hingga 16 rudal Hellfire dengan harga $70.000 hingga $200.000 per unit, serta senapan rantai M230 30 mm, kaliber yang sama dengan Warthog tetapi digerakkan oleh rantai daripada Gatling. Sangat efektif melawan kapal tanpa lapis baja. Mereka terbang 200 kaki di bawah A-10, menembak target yang lolos. Lapisan ketiga adalah Angkatan Laut itu sendiri. Kapal perusak Aegis dan kapal tempur regional menjaga payung pertahanan udara dan patroli permukaan. Kapal perusak mempertahankan persediaan SM-6 mereka untuk ancaman yang benar-benar membenarkan biayanya, rudal balistik anti-kapal dan rudal jelajah yang terbang dengan kecepatan Mach 3. Sistem energi terarah Odin dan Helios menangani drone. LCS mengerahkan kawanan drone sendiri dan sistem pembersihan ranah. Berikut persamaan konvergensinya. Sebelum gabungan persenjataan, Angkatan Laut menyerang kapal cepat dengan pencegat SM-6, $5,3 juta per tembakan terhadap target senilai $50.000, menghabiskan 90 hingga 96 sel VLS pada setiap kapal perusak, yang sebagian besar sudah dialokasikan untuk Tomahawk, SM-2, dan paket Quad ASSM. Setelah gabungan persenjataan, A-10 menangani kapal cepat dengan biaya $10.000 per pertempuran. Apache menangani ancaman jarak dekat dengan biaya $70.000, dan Angkatan Laut mempertahankan persediaan rudalnya untuk ancaman Mach 3 yang tidak dapat dihentikan oleh apapun. Sel VLS bertahan 10 kali lebih lama. Perhitungan berubah. Kesalahan perhitungan strategis Iran adalah mengasumsikan Angkatan Laut akan bertempur sendirian. Doktrin kawanan mereka dirancang untuk menghabiskan sel VLS, 1.500 kapal cepat melawan 96 tabung peluncuran. Perhitungan ini disengaja. Iran membangun seluruh strategi Angkatan Laut berdasarkan simulasi itu, tetapi mereka membangunnya untuk skenario di mana Angkatan Laut bertindak sendiri. Mereka tidak memperhitungkan Angkatan Udara yang terbang pada ketinggian 3.000 kaki dengan senjata yang menembakkan 65 peluru per detik, atau Angkatan Darat yang terbang pada ketinggian 200 kaki dengan rudal berpemandu laser yang diluncurkan dari kapal. Persamaan berubah ketika variabel berubah. Jadi, pertanyaan yang memulai video ini layak mendapatkan jawabannya. Jika uraian ini mengubah cara Anda melihat peperangan laut, dan tulis Warthog di kolom komentar jika Anda berpikir A-10 pantas mendapatkan tempatnya dalam pertempuran ini. Jadi, mengapa Angkatan Laut terkuat dalam sejarah manusia perlu meminta bantuan Angkatan Udara? Bukan karena Angkatan Laut lemah. Angkatan Laut dirancang untuk perairan biru, samudera terbuka, kapal perang utama, senjata presisi yang diukur dalam ratusan mil laut. Selat Hormuz adalah perairan keruh, jalur pelayaran sepanjang 6 mil, 1.500 perahu cepat komposit, senjata murah yang membutuhkan solusi murah. Seorang insinyur yang baik tidak menggunakan kunci Inggris untuk memukul paku. Seorang insinyur yang baik memilih alat yang tepat. Ironisnya, alat yang tepat itu adalah pesawat terbang yang ingin dibuang oleh Angkatan Udara. $19.000 per jam terbang versus $30.000. $10.000 per kemenangan versus $5,3 juta. Jawaban untuk masalah senilai miliaran dolar dalam minyak yang terperangkap. Sebuah pesawat berusia 50 tahun yang terbang dengan kecepatan 300 knot dengan senjata yang beratnya lebih dari sebuah Volkswagen Beetle. Tetapi A-10 akan dipensiunkan. Kongres saat ini melarang Angkatan Udara mengurangi armada di bawah 103 pesawat hingga September 2026. Tetapi rencana transisi untuk tahun 2027 hingga 2029 masih terbuka.
Pertanyaannya bukanlah apakah akan mempertahankan Warthog selamanya. Pertanyaannya adalah ini, ketika A-10 pergi, apa yang akan mengisi kekosongan tersebut? Apakah drone pengintai dengan meriam 30 mm atau MQ-9 Reaper yang diadaptasi untuk pencegahan maritim? Atau Angkatan Laut akhirnya membangun senjata perairan dangkalnya sendiri? Sebuah pesawat yang dirancang bukan untuk lautan dalam, tetapi untuk koridor sempit dan diperebutkan, tempat perang sebenarnya terjadi. Kita tidak menyembah mesinnya, kita menyembah persamaannya. Dan persamaan itu mengatakan bahwa alat yang tepatlah yang menang, bukan yang mahal. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.